Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bahas Tuntas Matematika. Pastikan sahabat semua para pejuang CPNS sudah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan diklik dulu tombol pause-nya. Kemudian silahkan teman-teman buka deskripsi videonya. Di situ ada link untuk mengerjakan soal yang dikemas dalam aplikasi Google Form. Jadi teman-teman boleh mengerjakan soal yang terlebih dahulu, baru kemudian klik play untuk melihat pembahasannya di video ini. Oke? Yuk sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Soal pertama. Hasil dari 0,5 kali 5 pangkat 2 dalam kurung ditambah dalam kurung 2 kali 1/4 dikali 25% adalah titik-titik. Nah, ini gampang sekali teman-teman ya. Jadi kita kerjakan aja. Nah, 0,5 ini teman-teman gak usah bingung, ini kan bilangan desimal. Kita ubah aja ke pecahan ya. 0,5 itu sama saja 5/10 ya. Itu berarti sama saja 1,5. Nah, maka itu yang kita pakai. Jadi, kita punya 1/2 dikali 5 pangkat 2. Ini langsung saja 25 ya teman-teman. Nah, ditambah. Nah, 2 dikali 1/4 dikali 25%. 25% ini teman-teman, ini kan sama saja 25/100 ya teman-teman. Ini juga sama dengan 1/4. Nah, maka ini boleh kita kali 1/4 gitu ya. Nah, oke. Nah, kita lihat teman-teman. Ini menjadi 25/2 ya. 1 kali 25 dapat 25, kemudian per 2 ditambah. Nah, ini 1/4 dikali 1/4 itu berapa? 1/16. 1/16 dikali 2. Kali 2 itu berarti kali 2 ya. Kali 2 itu berarti sama dengan 2/16 sama dengan 1/8 dikali 1/8. Nah, sekarang gimana cara menjumlahkan pecahannya ini? Nah, gampang aja. Kita ubah ke desimal biar gampang karena pilihannya desimal teman-teman ya. Nah, 25 dibagi 2 itu kan 12,5. Nah, ditambah 1 dibagi 8 itu kan 0,125. Maka ditambah aja. 12,5 ditambah 0,125. Iya. Ditambah. Ininya turun 5. 2 juga turun. 5 tambah 1 itu 6. Nah, kemudian ini 2. Tetap 1. Komanya tetap ya 2. Di sini komanya. 12,625. Mana sih 12,625 ini yang di... Nah, kalau teman-teman masih bingung bagaimana pecahan desimal itu merubah pecahan desimal, bagaimana operasi pecahan desimal dan pecahan biasa ini tentang pecahan. Nah, teman-teman boleh lihat videonya tentang dasar-dasar pecahan dan desimal yang deskripsinya ada di sini. Ada linknya di sini. Nanti linknya muncul di sini, teman-teman klik aja tentang dasar-dasar bilangan pecahan dan desimal. Oke? Cukup mudah ya, teman-teman. Kita ke soal yang kedua. Iya. Soal yang kedua. Kita punya 12 2/3% dari. Nah, dari itu berarti kali ya, teman-teman ya. Berarti kita punya 12 2/3% kali 18,033. Nah, ini gampang aja teman-teman. Kita ubah dulu pecahannya ya. 12 2/3 itu berarti berapa teman-teman? 12 kali 3 tambah 2 ya. Kita ubah pecahannya ini, kita ubah ke pecahan biasa ya. Nah, berarti kalau teman-teman masih bingung cara mengubah pecahan biasa, silakan teman-teman lihat video pembahasan bagaimana cara mengubah pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan biasa yang linknya ada di sudut kanan atas ini. Teman-teman boleh simak situ, tapi kita coba bahas juga sedikit di sini. Nah, ini kita kalikan 12 kali 3 itu berapa teman-teman? 36. 36 tambah 2, 38 ya. 38. 38 per 3 persen itu berarti per 100. Per 100 lagi. Per 100 lagi berarti sama saja dikali 1/100. Dikali berapa teman-teman? 18,033. Nah, kita sederhanakan dulu yang ini. Nah, ini kan menjadi berapa teman-teman? 38/100 dikali 18,033. Nah, sekarang teman-teman kita ini aja. Apa namanya? Ini masih 300 lihat, sorry 300. Nah, kita abaikan aja dulu komanya. Kita bagi 3 aja. Kita bagi 3. Ini kita bagi 3 dapatnya 100.
Ini kita bagi 3 dapatnya 6. Nah, sekarang 38 kali 6 itu berapa? 38 kali 6. 38 kali 6. 38 kali 6 itu berapa? 8 kali 6 48, simpan 4 ya. 6 kali 3 itu 18, 18 tambah 4 22. Nah, 22 ya. Berarti hasilnya 38 kali 6 itu 228. Berarti di 228 per 100. Itu dapatnya 2,28. Sekian-sekian. Nah, ini tadi komen yang kita abaikan. Kita lihat di option. Mana yang jawabannya itu 2,28. 2,28. Yang ada 2,28 itu yang ini, yang B. Nah, yang B. Terus kalau ada yang tanya, tadi kan ada komanya kita abaikan, apakah itu nggak berpengaruh? Iya, berpengaruh ya teman-teman. Tapi kan berpengaruhnya, sedangkan 18 saja kita ambil tanpa koma. Kan ini koma lebihnya ya. Itu sudah 2,2. Berarti kalau kita tambahkan 0,3 pasti 2,28 lebih kan? Nah, maka lebihnya itu cuma sedikit ini. Kenapa nggak 2,1? Karena dikalikan 6 aja tadi di sini dapatnya 2,2. Berarti nggak mungkin kita yang kecil ini teman-teman. Nah gitu. Jadi jawabannya benar yang B. Oke, cukup mudah sekali. Kita lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Iya, kita punya 16 kali 2 min 64 bagi 8 tambah 9 hasilnya berapa? Nah ini teman-teman harus ingat bahwa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan bulat yang terlebih dahulu dikerjakan itu adalah yang perkalian atau pembagian. Nah kalau teman-teman masih bingung, nanti teman-teman juga boleh lihat pembahasan sederhananya itu ada di sini, linknya muncul nanti. Teman-teman lihat di situ, tapi kita bahas juga di sini. Nah, yang didahulukan itu adalah perkalian dulu, maka kita kalikan dulu. 16 kali 2 itu dapatnya 32. Dikurang 64 min 64 atau 64 dibagi 8 itu berapa? 8 ya, kurang 8, kemudian tambah 9. Berapa hasilnya? 32 dikurang 8 itu dapatnya 24. 24 tambah 9 itu dapatnya 33. Nah, gampang sekali. Jawabannya 33. Nah, sekarang ada yang tanya, gimana kalau pembagiannya dulu yang dikerja? Boleh pembagiannya dulu, berarti 16 kali 2 kan? Nah, dikurang min 64 bagi 8. Min 64 dibagi 8 itu min 8. Tambah 9. Juga sama teman-teman ya. Berarti kalinya lagi sekarang. 16 kali 2 itu 32. 32 min 8 tambah 9 juga dapatnya 33. Nah, seperti itu. Jadi perkalian dan pembagian itu sejajar. Jadi boleh dibagi dulu baru kali, baru penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Oke? Cukup paham ya teman-teman ya. Kita ke soal yang nomor 4. Nah, ada lagi hampir sama ini kayak yang di atas. Kita punya 100 kali 10 dibagi 100 dikurang 1. Nah, berapa ini? Konsepnya masih sama teman-teman. Kali bagi itu sejajar atau bersamaan, boleh ya, setara. Pengurangan terakhir berarti 100 dikali 10 itu 1000. Nah, 1000 dibagi 100 itu berapa? Ini kan dibagi ya, kalau dibagi itu sama saja dipecahkan atau diperkan. Berarti 100 kali 10 itu kan 1000 dibagi 100. Nah, coret aja nolnya. Ini coret 2, maka ini jadi coret 2. Nah, sisa berapa? 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 itu 10 ya teman-teman ya. Nah, 10 kemudian dikurang 1. Nah, berarti dapatnya 9. Gampang sekali teman-teman. 9 dapatnya. Nah, kalau dikurang dulu, hasilnya lain teman-teman. Berarti ini min 99 nanti dapatnya. Nah, min 99. Nah, kemudian 1000. Ini, baru dikalikan dulu. Nah, kan lain hasilnya nanti. Oke. Soal nomor 5 juga masih sama, menguji kita tentang bagaimana mengingat kembali materi penjumlahan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Jadi dasar-dasar bilangan bulat. Nah, masih sama. Perkalian dulu atau pembagian, baru pengurangan. Nah, oke. Berarti ini yang kita kerjakan dulu. Ini dulu teman-teman. Ini kalikan ini. Ini. Nah, 12 kali 25 dibagi 5. Nah, itu teman-teman agak rumit kan, bingung kan? Caranya gampang gini. Jadi 12 kali 25 per 5. Nah, yang mana yang bisa saling membagi? Ini dibagi dulu. 25 dibagi 5 itu berapa teman-teman? 5 kan? Nah, 5 kali 12 berapa? 5 kali 12 60. Nah, maka dapatnya 60. Nah, kemudian ini tambah 69. Kemudian dikurang 29. Nah, maka hasilnya berapa? 60 tambah 69 itu 129. 129 dikurang 29. Dapatnya 100.
Nah, maka jawabannya yang benar adalah 100. Hati-hati jangan terkecoh, nanti ini dulu 5 tambah 69 baru dikurang ini baru dibagi ini. Hasilnya lain teman-teman ya. Nggak boleh kita bagi, nggak boleh ini kita kerjakan seperti ini. Misalkan ini cara yang keliru ya. Ini yang cara yang keliru. Silakan kita ganti warnanya, cara yang keliru. Cara yang keliru ya teman-teman. Nggak boleh, ini salah ini. 5 tambah 69 itu berarti 74. 74 kurang 29. Nah, baru nanti ditambah ini. Nah, untuk membagi 12 kali 25. Salah. Sangat salah teman-teman. Susah nanti dapatnya, keliru. Ini salah, cara yang salah. Gitu, oke? Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, nomor 6 agak berbeda. Ini hubungannya dengan bilangan berpangkat, teman-teman ya. Hubungannya dengan bilangan berpangkat. Yuk kita ingat kembali bahwa kalau ada ini X kuadrat tambah Y kuadrat itu kita punya sama dengan 45 ya teman-teman ya. Kita punya 45. Kemudian X tambah Y itu sama dengan berapa teman-teman? 3. Ini modelnya kita. Nah, kita ingat kembali bahwa kalau ada X tambah Y itu dipangkatkan 2, itu nanti hasilnya X tambah Y, sorry ada tambahnya, dikali X tambah Y. Nah, ini hasilnya tuh nanti menjadi ini dikalikan ini, kemudian ini juga nanti dikalikan dengan ini. Nah, seperti itu. Nanti dapatnya X kuadrat ditambah XY. Nah, kemudian juga sama teman-teman. Ini dikalikan dengan ini, kemudian nanti juga dikalikan lagi ini dengan ini. Maka dapatnya teman-teman, ini juga tambah XY, karena Y kali X kan XY ya. Ditambah Y kali Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, maka nanti hasilnya, kesimpulannya kalau ada X tambah Y, aduh, hapus dulu. Kalau ada X tambah Y pangkat 2, itu akan sama menjadi X kuadrat, nah, tambah 2XY, gitu kan teman-teman, ditambah Y kuadrat. Karena dia penjumlahan, maka saya bisa ubah seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Nah, sama kan? Nah, dari soal, kita sudah punya ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua ini. Nah, kita cari X tambah Y itu mana? X tambah Y itu kan ini ya teman-teman. Nah, ini. X tambah Y kuadrat, ini maksudnya ini. Kemudian X tambah Y itu yang mana? Yang ini ya. Nah, maka bisa kita ganti. Sehingga X tambah Y ini kita ganti dengan 3. Berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan X tambah Y pangkat 2. Mana X tambah Y? Ini ya, 45 ya. Sama dengan 45 ditambah 2XY. Dari mana 45 ini? Dari sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45. Maka ini kita ganti dengan 45. Nah, sehingga 3 pangkat 2 itu berapa teman-teman? 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian sama dengan 45 tambah 2Y. 2XY. Yang dicarikan nomor 6 ini, perkalian X dan Y ya. Perkalian X dan Y berarti X kali Y, begitu kan? Nah, sudah mulai menuju ke situ. Sehingga ini tadi 45 ya. Maka ini pindah ruas ke sini. Maka dapatnya 9 dikurang 45. 9 dikurang 45 sama dengan 2XY. Nah, begitu. Kemudian 9 dikurang 45 itu min 36. Min 36 itu sama dengan 2XY. Maka XY-nya sama dengan min 36 dibagi 2. Nah, maka XY-nya itu sama dengan min 18. Maka perkalian X dan Y itu min 18. Kita cari min 18. Nah, yang ini jawabannya. Oke, teman-teman. Kemudian ya teman-teman ya, asalkan kita tahu. Nah, oke. Lanjut ke nomor 7, teman-teman. Nomor 7 ini kita tidak perlu mencari nilai X dan nilai Y-nya. Ini logika, teman-teman. Logika ya, teman-teman. Kita pakai logika ini. Logika. Misalkan ya, X sama dengan
3.214 dikurang 3.214 dibagi 2, dan Y sama dengan 3.214 per 2. Nah, kita anggap 3.214 ini kita anggap 1 gitu ya. Kita kasih anggap 1 atau A lah. Kita misalkan A. Jadi X-nya itu sama dengan A dikurang A per 2. Kemudian Y-nya itu teman-teman A per 2. Nah, gitu. Atau kalau teman-teman masih bingung, jangan pakai A, pakai angka aja. Kita andaikan. Nah, kita logikakan seperti itu. Itu kan sama aja. Sama saja, X-nya itu sama dengan 1 dikurang 1 per 2. Gitu ya. Ini kan sama saja dibagi 2 ya. Nah, kemudian Y-nya 1 dibagi 2. Maka X dan Y itu dibandingkan. 1 dikurang 1/2. Ini kan 1/2 teman-teman ya, 1/2. Nah, maka X-nya juga 1/2, Y-nya 1/2. Maka X itu sama dengan Y teman-teman. Nggak usah lagi kita cari berapa nilainya, lama nanti teman-teman. Begitu. Maka X sama dengan Y. Nah, ini kan setengahnya ini kan. Kalau dibagi 2, 3.214 ini dibagi 2 kan setengah. Nah, saat ini juga dikurang setengah, berarti saya setengah. Ini setengah, maka sama setengah-setengah gitu. Kita pakai logika aja kalau soal seperti ini. Namanya soal hitung cepat, dia mengecoh. Kadang kalau kita nggak lihat kita lihat sekilas, maka kita pikir pasti kita harus hitung X-nya berapa, Y-nya berapa. Bila kita bisa analogikan dengan analogi yang sederhana seperti ini, kita bisa dapatkan. Oke? Kita ke nomor 8. Iya, nomor 8 ini pecahan persentase lagi teman-teman ya. Ini gampang. Nah, kita ubah dulu ini ke pecahan biasa. Nah, ada cara-cara mengubah pecahan biasa. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman boleh lihat yang linknya ada di sudut sini ya teman-teman. Di sini nanti ada link bagaimana cara mengubah pecahan campuran pecahan biasa. Oke, kita ubah ke pecahan biasa. 33 kali 3 itu berapa? 99. 99 tambah 1, 100. Berarti 100 per 3 persen. Persen itu ingat per seratusan ya, dikali 0,15. Nah, ini berarti 100 per 3 dikali persen itu berarti per 100, ini dibagi 100 itu sama saja dikali dengan 1 per 100 dikali. Nah, 0,15 ini sama saja 15 per 100. Nah, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Berarti ini kan dua angka di belakang koma, berarti dibagi 100. Kalau satu angka di belakang koma, maka dibagi 10. Gitu. Nah, sekarang kita saling membagi. Mana nih yang saling membagi nih? Nah, kita pakai cara saling membagi nih, biar enak. 100 ini saling membagi. Ini 1. Ini 1 kan? Nah, maka yang tersisa adalah 1 kali 1 kali 15. Berapa teman-teman? 15 per mana? 3 kali 1 kali 100 per 300. Maka hasilnya berapa? Kita bagi 3 lagi. 5. Saya bagi 3 ya teman-teman ya. Bagi 3 dapatnya 5. Bagi 3 dapatnya 100. Nah, maka dapatnya 5 per 100. 5 per 100 itu sama dengan berapa teman-teman? 5%. Nah, kenapa jadi 5%? Ya, memang kan per 100-an, jadi 5%. Atau bisa juga 0,05. Tinggal kita lihat di pilihan. Di pilihan ada nggak 0,05? Nggak ada ya, yang ada 0,5. Ini salah. Nah, kan hasil akhirnya itu 5 per 100. 5 per 100 itu sama dengan 0,05. 0,05 nggak ada. Nah, yang ada pilihannya persen, 5 per 20, 1 per 5, dan 5%. Nah, yang cocok adalah 5%. 5% ini sama. Itu sama saja 5 per 100. Nah, gitu teman-teman. Jawabannya. Gampang ya teman-teman? Oke. Yuk kita lanjut. Sudah nomor 8. Nomor 9. Nomor 9 ya. Iya, kita ke nomor 9. Oke. Nomor 9 juga masih sama, pecahan. Ini juga gampang teman-teman ya. Aduh, pecah gambarnya. Saya kecilkan dulu. Nah. 0,75
Nah, ini hitungannya persen-persen ini. Ini boleh diubah ke persen, boleh ke pecahan biasa. Nah, kalau diubah ke persen, berarti 75 ini sama saja 75% ya. Karena 0, 2 angka di belakang koma teman-teman ya. Ditambah 1/4 itu 25%. Dikurang 25%. 75% tambah 25% itu dapatnya 100%. 100% dikurang 25% dapatnya 75%. Yang ini yang benar. Ah, mudah sekali. Ingat, seperempat itu sama dengan 25%. Yang ini itu 75% ya, karena 0,75 itu kan dua angka di belakang koma, sama saja 75/100. 75/100 itu sama saja 75%. Nah, yang seperempat ini kan sama saja 25/100, teman-teman ya. 25/100 sama saja 25%. Nah, berarti 75% tambah 25% sudah 100%. Dikurang 25% dapatnya 75%. Cukup mudah. Nah, sekarang kita lihat. Ini sama seperti soal yang ini tadi, teman-teman. Yang nomor 8 tadi. Nomor 7. Nomor 10 ini. Nah, kita tidak perlu lagi mencari nilai P-nya berapa, Q-nya berapa. Bahwa kita lihat saja dia di perempat. Perempat itu berarti P-nya itu sama dengan 1 dikurang 1/4. Gini ya. Kan dibagi 4 ya. Ini sama-sama kan. Kemudian Q-nya itu 1 dibagi 4. Nah, 1/4. Mana lebih besar? 1 dikurang 1/4 itu 3/4 dengan 1/4. 3/4 dengan 3/4 dengan 1/4 itu mana yang lebih besar? Kan dibandingkan ya teman-teman ya. Ini lebih besar begini. 3/4 itu lebih besar dari 1/4 atau P lebih besar dari Q. Ini sama. Ini potensi benar ya teman-teman. Nah, 2P. P-nya dikalikan 2. Mana P-nya? 3/4 kali 2 itu berarti 6/8. 3/4 kali 2 berarti 6/4 ya. Kemudian Q-nya dikuadratkan. Kalau dikuadratkan itu semakin kecil nih teman-teman. Karena saat Q-nya itu berapa? Q-nya 1/4. Mana tadi? Q-nya 1/4. Q-nya 1/4. Q-nya 1/4. 1/4 pangkat 2 itu sama dengan 1/4 kali 1/4. Itu sama dengan 1/16. 1 dibagi 16 itu hasilnya kecil. 1/16 dan 1/4 itu lebih besar 1/4. Kan begitu, 1 dibagi 4 dengan 1 dibagi 16 mana yang besar? Besar yang 1 dibagi 4. Nah, makanya ini juga bukan, ini salah ini. Ini apalagi ini ya. P itu 3/4. 3/4 dengan 2 Q. 2 kali 1/4 itu setengah. 3/4 dengan 2/4 mana besar? Besar 3/4. Nah, sedangkan yang ini juga salah. Maka yang benar tetap P banding Q. Nah, P lebih besar dari Q. Nah, seperti itu teman-teman ya, soal-soal hitung cepat sederhana. Kadang kita harus menggunakan logika, kadang kita harus menghitung dengan cepat dan cermat. Tidak boleh lupa mana antara aturan penjumlahan, perkalian, dan pembagian mana yang didahulukan. Itu tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa juga bentuk-bentuk lain dari persentase. Kalau 1/4 itu samanya 25%, kalau 0,75 samanya berapa persen. Nah, itu tidak boleh lupa. Oke, kita jumpa di soal-soal berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, serta teman-teman boleh share ke teman-teman lainnya sesama pejuang CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.